Pada tahun 2019, WHO mencatat setiap tahunnya ada sekitar 800.000 orang lebih yang melakukan bunuh diri. Artinya setiap 40 detik ada satu orang di dunia ini yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan salah satu penyebab terbesar dari bunuh diri ini adalah depresi, stres dengan berbagai macam ujian hidup yang dia hadapi. Yang di dalam Al-Quran, ujian itu disebut dengan al-bala. Lalu apa itu al-bala? Ibnu Manzur mengartikan al-bala sebagai ujian dan cobaan yang berat. Nah, ujian ini bisa berupa kenikmatan, bisa berupa cobaan. Jadi bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Sebagaimana firman Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai sebuah cobaan. Jadi ujian ini adalah sebuah keniscayaan yang pasti dihadapi oleh setiap orang tanpa pengecualian, mau kaya ataupun miskin, mau raja ataupun rakyat jelata, semua orang mempunyai porsi ujiannya masing-masing. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita diuji? Kenapa orang-orang beriman itu diuji? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Maka dengan ujian itu Allah tahu mana orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan mana yang berdusta dengan keimanannya. Jangankan kita orang-orang yang beriman, bahkan para sahabat pun kita tidak perlu mempertanyakan keimanan para sahabat, tapi mereka pun juga diuji. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wazulzilu." Keimanan mereka digoncang, keimanan mereka diuji, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking dari kuatnya ujian itu, saking dari beratnya cobaan itu, sampai-sampai mereka mengatakan, kapan pertolongan Allah akan datang? Untuk itu Islam sudah memberikan kita beberapa petunjuk bagaimana cara kita menghadapi, cara kita merespon ujian-ujian itu. Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian yang sangat berat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sadar. Kemudian yang kedua adalah sabar. Kemudian yang ketiga adalah sholat. Jadi 3S, sadar, sabar, sholat. Kemudian yang keempat adalah doa. Dan yang kelima adalah tawakal. Kita bahas dari yang pertama, sadar. Kita harus sadar bahwa cobaan yang kita hadapi selama kita hidup ini itu adalah tanda kasih sayang Allah pada kita. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Wa fi riwayatin ukhra yusab minhu. Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Jadi kita harus sadar bahwa setiap ujian yang kita hadapi akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah, akan menjadikan kita orang-orang yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Tapi jalan yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan derajat yang tinggi, itu tidak mudah. Kita semua tahu kisah tentang Maryam alaihassalam.
Setiap kita menyebutkan nama Maryam, kita sematkan alaihassalam, baginya kesejahteraan. Tapi sebelum beliau mendapatkan kemuliaan itu, beliau sudah diuji dengan cobaan yang sangat berat. Beliau hamil tanpa suami. Bayangkan, ada seorang wanita yang sangat menjaga kesuciannya. Kemudian dia pun menghabiskan يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي